Ferdinand Hutahian sedang menghadapi masalah. Dia dilaporkan karena dianggap menista agama. Ini bermula dari tweetnya yang berbunyi, "Kasihan sekali, Allahmu ternyata lemah, harus dibela. Kalau aku sih, Allahku luar biasa, maha segalanya." Proses hukum terhadapnya sudah berjalan. Polisi menyatakan kasusnya sudah dalam tahap penyidikan. Saya berharap Ferdinand tidak sampai dijadikan tersangka. Menurut saya, tidak ada sedikit pun unsur penistaan agama di dalamnya. Saya bukan kawan Ferdinand. Dalam banyak kesempatan kami berseberangan. Tapi dalam kasus ini, ia layak dibela. Saya tidak akan membela Ferdinand dengan pertama-tama alasan kebebasan berpendapat. Buat saya yang terpenting adalah tuduhan bahwa ia menista agama itu sendiri melawan akal sehat. Coba kita lihat kasusnya. Pertama-tama kita ulang dengar kalimatnya. Dia bilang, "Kasihan sekali, Allahmu ternyata lemah, harus dibela. Kalau aku sih, Allahku luar biasa, maha segalanya." Jadi, dia tidak menghina Allah. Buktinya dia bilang, Allahku luar biasa, maha segalanya. Tapi dia juga mengatakan bahwa selain Allahnya yang luar biasa, ada juga Allah yang lemah. Allah mana yang lemah? Ferdinand tidak menyebut kelompok manapun yang dianggapnya memiliki Allah yang lemah. Bisa siapapun. Jadi kalau dia dituduh menista agama, pertanyaannya agama yang mana? Mereka yang marah umumnya adalah tokoh atau organisasi Islam. Tapi menurut saya ini kemarahan yang tidak memiliki landasan kuat. Ferdinand tidak menyebut satupun nama agama tertentu. Dia hanya menyebut kalimat kondisional bahwa Allah yang lemah itu adalah Allah yang harus dibela. Dengan kata lain, mereka yang marah itu harus ditanya, apakah menurut kalian Allah perlu dibela? Kalau mereka bilang perlu, artinya mereka memang menganggap bahwa Allah tidak sepenuhnya maha kuasa. Mereka yang bilang Allah memang perlu dibela adalah mereka yang menganggap Allah membutuhkan pihak lain untuk membelanya ketika dia diserang. Saya sendiri tidak merasa tersinggung dengan kalimat Ferdinand karena saya tidak menganggap kata Allahmu dalam kalimat Ferdinand ditujukan pada Allah saya. Allah saya adalah sama dengan Allah Ferdinand dan Allah semua manusia. Allah yang maha kuasa, yang tidak memerlukan siapapun untuk membantunya dan membelanya. Anda mungkin akan bertanya, kalau begitu, kalau Allah memang satu dan itu adalah Allah yang maha perkasa, lantas adakah Allah yang lain yang punya sifat berbeda? Saya akan mengatakan begini. Saya mempersepsikan Allah sebagaimana yang saya yakini itu, namun saya harus mengakui bahwa di luar diri saya ada banyak orang, jutaan orang yang mungkin punya konsepsi Allah yang sama sekali berbeda. Contohnya sederhananya begini. Saya percaya Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Dia menciptakan manusia dalam kelompok-kelompok, suku-suku, bangsa-bangsa berbeda untuk bekerja sama membangun dunia. Dalam bayangan saya, Allah tidak suka kalau manusia bermusuhan karena agama, karena etnik, karena ras. Allah yang saya percaya adalah Allah yang ingin umat manusia hidup rukun, guyub. Karena itu Allah yang saya percaya adalah Allah yang tidak melarang adanya pembangunan rumah gereja, Allah yang tidak melarang umat Islam mengucapkan selamat Natal, dan Allah yang tidak menyukai ciptaannya menghina penganut agama lain. Tapi itu kan saya. Saya tahu di luar sana ada banyak pemeluk agama Islam yang memiliki konsepsi tentang Allah yang sama sekali berbeda. Ada banyak kelompok Islam yang percaya bahwa umat manusia harus bertempur karena perbedaan agama. Ada banyak yang percaya bahwa Allah memang memerintahkan umat Islam memandang musuh kaum non-muslim, bahkan menyerang dan membunuh non-muslim yang tidak mengakui ajaran Islam. Ada kelompok-kelompok yang sambil bertakbir bisa membantai mereka yang dianggap sebagai kelompok sesat. Anda bisa menyaksikan video pembantaian warga Ahmadiyah di Cikesik misalnya. Di situ terlihat bagaimana si pelaku pembunuhan warga Ahmadiyah melakukan aksi kekejamannya dengan meneriakkan Allahu Akbar. Apakah Allah yang disebut si pembunuh itu sama dengan Allah yang saya sembah setiap hari? Kalau Allah memang satu, ya sama. Tapi konsepsi Allah dia jelas berbeda dengan saya. Jadi kalau saya mengatakan pada para pembunuh warga Ahmadiyah itu bahwa mereka memiliki Allah yang bengis, itu tidak berarti saya menganggap Allah bengis. Yang bengis adalah
Allah yang ada dalam benak mereka, yang mereka percaya, yang mereka yakini. Ini juga yang terjadi pada Ferdinand. Dia sama sekali tidak mengatakan Allah lemah. Dia hanya mengatakan bahwa di Indonesia ini atau di dunia ini ada orang-orang yang percaya bahwa Allah itu lemah sehingga perlu dibela. Itu, kata Ferdinand, bukanlah Allah yang ia percaya. Allah yang dipercayai Ferdinand adalah Allah yang menciptakan umat manusia. Sehingga kalau ada kelompok manusia yang mengejeknya, Allah akan memberi peringatan atau hukuman pada orang-orang itu tanpa perlu melibatkan manusia. Apa yang dikatakan Ferdinand jelas tidak bisa dibaca secara literal, seolah-olah dia menganggap Allah lemah. Anak-anak, kita punya Allah yang besar dan perkasa. Mari kita puji Dia, kita bernyanyi baginya.